Antusias masyarakat di Manokwari untuk mengikuti vaksin sangat tinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan ASN yang hanya 20% yang mengikuti vaksinasi. Kapolda Papua Barat telah berkoordinasi dengan Gubernur Papua Barat bersama para bupati untuk segera pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, antusias masyarakat di Manokwari untuk mengikuti vaksin sangat tinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan ASN yang hanya 20% yang ikut vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah dan beberapa instansi terkait. Sesuai data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, saat pelaksanaan vaksinasi yang berlangsung di lingkungan kantor Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang sudah berjalan hingga 4 kali, terlihat kurangnya antusias aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Otto Parorongan, saat diwawancarai mengatakan, khusus untuk aparatur sipil negara sangat rendah dengan persentase 20%, dibandingkan dengan instansi vertikal, dan masyarakat yang memiliki antusias sangat tinggi untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Khusus yang ASN yang di sini ya, tetapi yang ASN yang vertikal itu malah animonya sangat tinggi dan mereka pada saat itu kalau ada yang belum langsung mereka panggil vaksin. Jadi hampirlah kalau di instansi vertikal hampir selesai semua, tidak ada lagi ya. Jadi yang di lingkungan provinsi ini ya masih kurang. Hal senada dikatakan Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani. Wakil Gubernur mengatakan, aparatur sipil negara adalah komponen masyarakat yang datang dengan latar belakang pendidikan yang memadai. Oleh karena itu diharapkan dapat menjadi panutan kepada masyarakat dalam pencegahan penularan COVID-19. Mengingat ada peraturan bagi ASN yang hendak naik pangkat, syaratnya harus divaksinasi. Ya, sebetulnya yang kita lakukan adalah sebagai ASN ini kan salah satu komponen masyarakat yang datang dari latar belakang pendidikan yang memadai, kemudian mereka orang-orang pilihan. Oleh karena itu kita ajak untuk menjadi panutan di tengah masyarakat, termasuk dalam upaya untuk pencegahan penularan COVID secara lebih besar. ASN juga kita minta ikut memberikan contoh dengan mendukung apapun program pemerintah dan supaya ada keseriusan, supaya ada rasa tanggung jawab yang benar-benar serius, maka ya tentu ASN ini kan diikat dengan berbagai aturan. Setiap saat ada yang kenaikan pangkat, baik yang pilihan maupun yang 4 tahunan itu. Barangkali kita pikirkan untuk juga salah satu persyaratannya adalah menyertakan surat keterangan telah melaksanakan vaksin. Diharapkan kebijakan-kebijakan pemerintah dari tingkat pusat hingga ke daerah dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, yang dimulai dari lingkungan pemerintah hingga diterapkan kepada masyarakat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat kembali melaksanakan vaksinasi yang berlangsung Jumat pagi tadi di Arfai. Meski tidak ada target, namun vaksinasi yang dilakukan guna menekan angka penyebaran COVID-19, terutama bagi aparatur sipil negara di lingkup Pemprov Papua Barat. Dinas Kesehatan kembali melakukan vaksinasi kepada aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga dibuka bagi masyarakat umum yang berlangsung Jumat 2 Juli 2021 pagi tadi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Otto Parorongan kepada sejumlah awak media mengatakan,
Vaksinasi yang dilakukan sudah hampir setiap hari dan dilakukan di setiap fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Papua Barat. Hanya saja vaksinasi yang dilakukan saat ini untuk mendekatkan pelayanan kepada aparatur sipil negara maupun masyarakat sekitar, mengingat animo ASN di Papua Barat yang divaksin masih sangat rendah. Kan sudah beberapa kali dan hampir setiap hari dilaksanakan di fasilitas kesehatan. Nah, kita laksanakan di sini untuk mendekatkan pelayanan kepada aparatur sipil negara sesuai arahan Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Jadi kalau lihat dari evaluasi yang disampaikan Bapak Wagub tadi bahwa animo ASN di lingkungan pemerintah provinsi sangat rendah. Makanya kita buka secara khusus di sini supaya teman-teman bisa mengakses lebih dekat. Kemudian juga tadi ada apel luar biasa dalam rangka mempersiapkan ASN untuk vaksinasi. Otto menambahkan tidak ada target untuk ASN maupun masyarakat yang mengikuti vaksinasi. Namun pihaknya dari Dinas Kesehatan Papua Barat tetap membuka layanan vaksinasi bagi siapa saja yang datang untuk divaksin. Di mana Dinas Kesehatan dalam melakukan vaksinasi juga berkolaborasi dengan Polda Papua Barat, Kodam 18 Keswari dan juga Rumah Sakit Provinsi Papua Barat. Menurut saya kita tidak memasang target untuk ini. Siapa saja datang, berapa saja yang datang kita layani sampai selesai. Termasuk teman-teman media, terima kasih selama ini sudah mendukung kita. Kalau ada yang belum divaksinasi, mari kita buka pendaftaran khusus. Sementara itu Joel Doan Siba, salah satu warga yang baru pertama kali mengikuti vaksinasi mengatakan sangat merasa terbantu dengan vaksin yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Joel menambahkan vaksin yang diadakan oleh pemerintah daerah juga untuk menjaga masyarakat supaya terhindar dari bahaya penularan COVID-19 di Kabupaten Manokwari. Ia pun berharap kepada masyarakat yang belum divaksin agar segera divaksin. Saya baru pertama kali ikut vaksin. Ini yang pertama kali. Terus saya pikir vaksin ini untuk mencegah penyakit. Jadi untuk vaksin berikutnya saya akan ikut lagi. Jadi bapaknya vaksin ini sangat bagus ya, mungkin buat masyarakat ini bagaimana? Mungkin vaksin ini lebih bagus untuk tidak penyakit lain-lain. kan ini vaksin pertama yang bapak ikut ya. Kira-kira ada mungkin apa yang dirasakan setelah vaksin? Yang saya rasakan cara dan juga tapi yang intinya dari pantauan media di lapangan, kegiatan vaksinasi yang berlangsung di halaman Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Jumat pagi terlihat antusias dari masyarakat yang datang dari pagi hingga siang cukup banyak. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Kapolda Papua Barat telah berkoordinasi dengan Gubernur Papua Barat bersama para bupati untuk segera pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran COVID-19. Demikian disampaikan Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing kepada sejumlah awak media Kamis 1 Juli kemarin. Kapolda mengatakan diketahui bahwa sejak tanggal 15 Juni lalu, laju penularan COVID-19 di Papua Barat cukup tinggi. Bahkan tidak menutup kemungkinan varian Delta pun sudah masuk di Papua Barat. Oleh karena itu, dalam rapat bersama Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan telah menginstruksikan kepada para pimpinan kepala daerah untuk mengeluarkan edaran instruksi agar masyarakat di Papua Barat maupun kabupaten kota bisa menerapkan protokol kesehatan yang dimulai dari perkantoran, warung makan, dan tempat umum lainnya. Kapolda menambahkan saat ini pihaknya sudah meminta agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di tingkat desa maupun kampung harus dilaksanakan sehingga rantai penularan COVID-19 bisa dicegah. Kita sudah tahu bahwa belakangan ini sejak tanggal 15 coba kita perhatikan lajunya penularan itu kan tinggi ya. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin varian Delta juga sudah masuk ke Papua Barat. Nah untuk itu kami juga kemarin dalam rapat kan kami sudah sampaikan kepada Bapak Gubernur dan kepada sebagai kepala daerah dan seluruh bupati
mengeluarkan aturan-aturan terkait dengan atau surat edaran ataupun instruksi di mana kita betul-betul ingin supaya mereka ya bagi seluruh masyarakat yang betul-betul ada di Papua Barat ini dia betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Termasuk juga di konteks seperti warung ya, seperti perkantoran, semuanya sudah diatur. Khusus untuk wilayah Manokwari, angka penularan COVID-19 di wilayah Manokwari Barat terdeteksi paling tinggi. Untuk itu kepada masyarakat dihimbau supaya betul-betul mengutamakan keselamatan kesehatan, yaitu dengan mengurangi kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Kapolda juga berharap kepada seluruh masyarakat di Papua Barat untuk selalu menggunakan masker dan bukan saja harus satu masker, melainkan masker sudah harus digunakan 2 lapis untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk betul-betul mengutamakan keselamatan masyarakat dulu, ya. Kita harus tinggalkan dari hasil, kita harus mulai kurangi ya kegiatan-kegiatan seperti tradisi, kegiatan yang justru mengumpulkan massa ya. Karena apa? Nah, termasuk pernikahan ya kita himbau untuk tunda dulu lah ya. Bukannya kita tunda dulu dalam rangka untuk mementingkan bagaimana keselamatan masyarakat ini supaya tidak tertular. Sudah begitu masif ya di Manokwari Barat itu. Saya lihat. Dan saya ingin supaya masyarakat sudah menyadari bahwa semua harus memakai masker. Kalau perlu masker double ya. Karena varian Delta ini kemungkinan sudah masuk ya di Papua Barat. Karena apa? Saya lihat kelipatannya itu berbeda dengan waktu saat dulu. Ini cepat sekali dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 30 ini fantastis dari posisi di 90 ya, angka di 90 sekarang sudah 1.100. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing juga menghimbau agar masyarakat untuk saat ini tidak berpergian keluar kota. Dan untuk masyarakat yang tidak ber-KTP Papua Barat sudah wajib untuk di-stressing dan dilakukan isolasi mandiri. Natalindo Kerawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Tingginya angka terkonfirmasi positif COVID-19 di Provinsi Papua Barat akhir-akhir ini, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengajak seluruh umat Tuhan untuk berdoa bagi keselamatan tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien positif COVID-19. Hal ini disampaikan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan di sela-sela kunjungannya dalam agenda peresmian Gereja GKI Sion Mapura Klasis GKI Ayamaru Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Gubernur bersama rombongan sebelumnya mengikuti protokol kesehatan dalam kegiatan tersebut. Dalam kesempatan itu, Gubernur didampingi perwakilan Kementerian Agama, Bupati Maibrat, dan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua melakukan peresmian gedung gereja Sion Mapura Klasis GKI Ayamaru dan sekaligus menandatangani prasasti. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya mengatakan, sebagai Ketua Gugus Tugas Papua Barat mengingatkan kepada seluruh masyarakat di Papua Barat agar mematuhi protokol kesehatan. Saat ini, angka positif COVID-19 di Papua Barat semakin meningkat. Selain itu, Gubernur juga berpesan di tengah pandemi COVID-19 semakin meningkat di Papua Barat. Ia mengajak kepada seluruh umat Tuhan berdoa dan bekerja. Selain itu, Gubernur meminta agar mendoakan keselamatan tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit yang merawat pasien COVID-19. Tetap kita bicara terus, ya kita ajak umat, ajak masyarakat bisa berubah perilakunya dan bisa mematuhi protokol kesehatan. Berdoa dan bekerja. Kita tidak hanya berdoa saja, kita tidak hanya bekerja saja. Berdoa dan bekerja. Ya, berdoa itu saja kita semua kita berdoa untuk kita punya dokter-dokter, kita berdoa untuk macam-macam, kita berdoa untuk suster-suster, para medis. Tuhan dengan doa itu jawab doa kita, Tuhan pakai tangan-tangan para medis tadi dan mereka akan memberikan pelayanan medis atau pengobatan kepada pasien-pasien COVID-19 yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing atau isolasi mandiri. Tuhan dengan jawab doa mereka sembuh dan bisa kembali dan beraktivitas sebagaimana biasa. Ya, tadi jadi maksudnya tadi itu berdoa dan bekerja. Kita berdoa kerja-kerja ini pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu kerja-kerja. Sementara itu, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pendeta Andri Kusmofu mengatakan, saat ini kondisi pandemi COVID-19 semakin tinggi, banyak rumah sakit sudah mulai penuh.
Andri Kosmovu berpesan kepada seluruh masyarakat di tanah Papua mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hanya dekat kepada Tuhan kita akan mempertaruh diri dan kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, terima kasih. Kita semua bersyukur karena sesuai laporan dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Medan masih dikategorikan sebagai zona hijau. Tetapi sekali lagi pesan bagi kita bersama. Satu pesan penting yang saya sampaikan untuk kita hari ini adalah dekatkan diri kepada Tuhan. Sekali lagi, dekatkan diri kepada Tuhan. Karena hanya kepada Tuhan saja kita dapat mempertahankan diri dan hidup kita. Tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan, tidak ada cara lain. Seluruh upaya-upaya menemukan vaksin baru, vaksin ini, vaksin itu. Tetapi ketika vaksin ini ditemukan, ada varian baru, ada soal baru, ada masalah baru. Ini menyampaikan pesan bagi kita semua. Sekali lagi, dekatkan diri kepada Tuhan. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan melakukan peletakan batu pertama pembangunan gereja GPDI Sion Victory Kota Sorong. Kedatangan Gubernur Domingus Mandacan bersama Ibu Yuliana Mandacan dalam rangkaian peletakan batu pertama pembangunan gereja GPDI Sion Victory yang terletak di Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong baru-baru ini. Gubernur bersama istri disambut penuh sukacita oleh jemaat setempat dengan nyanyian kidung rohani mengantarkan rombongan menuju gedung gereja, sekaligus dilangsungkan ibadah singkat sebelum meletakkan batu pertama. Kondisi bangunan gereja yang terbuat dari kayu sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Bahkan saat banjir, gereja tersebut kebanjiran, sehingga jemaat setempat mempunyai impian untuk membangun gedung gereja tersebut. Gubernur Papua Barat atas nama keluarga menyumbangkan semen sebanyak 500 sak untuk mendukung pembangunan gereja yang akan dibangun tahun ini. Penyerahan bantuan semen akan diserahkan secara simbolis. Pertama, pembangunan gedung gereja GPDI Jemaat Sion Victory Kota Sorong. Tuhan memberkati panitia, memberkati semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan gedung gereja, sehingga tepat pada waktu Tuhan dapat diresmikan dan digunakan kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat meletakkan batu pertama yang kedua pembangunan gedung gereja GPDI Sion Victory Kota Sorong. Tuhan memberkati Bapak Gembala, jemaat dan panitia sekalian. Amin. Baik, puji Tuhan. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan, peletakan batu pertama gedung gereja ini merupakan bukti dan komitmen jemaat dalam membangun rumah Tuhan. Gubernur menegaskan pemerintah provinsi akan selalu mendukung dalam sarana pembangunan rumah ibadah sesuai kemampuan keuangan daerah. Jadi Papua Barat dan seluruh jajaran dan juga jemaat Victory, kita sementara akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja ini. Dan kita sudah dengar Bapak Gembala sudah laporkan dari beberapa kondisi yang ada, tidak saat ini tidak harus dibangun yang baru itu, masih jemaat tidak bertambah dari 80 kakak yang bertambah. Kemudian dari konstruksi gedung juga tidak ke depan harus diperhitungkan, jangan sampai ada bencana dan lain-lain gitu. Dan kemudian dalam banjir, sebagainya. Dan pemerintah Provinsi Papua Barat tetap akan memberikan dukungan kepada pemerintah sport kepada semua bank yang ada di Papua Barat dan juga semua dari dinas yang ada.
Gubernur mengajak seluruh jemaat untuk selalu berdoa agar proses pembangunan gereja yang awalnya akan dibangun tahun ini bisa terselesaikan dengan baik sehingga tepat pada waktu Tuhan bisa diresmikan untuk digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Rumah Pendidikan Perdamaian Generasi Papua di bawah lembaga LP2KK Cahaya Kasih belum lama ini diresmikan oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Pada acara peresmian Rumah Pendidikan Perdamaian Generasi Papua di bawah naungan Lembaga Pembinaan dan Pelayanan Konseling Keluarga LP2KK Cahaya Kasih yang dibangun dalam waktu 10 bulan akhirnya diresmikan oleh Gubernur Papua Barat. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita pada gerbang masuk gedung, pelepasan balon gas yang dilakukan oleh Gubernur Domingus Mandacan, serta doa pemberkatan oleh Pendeta Sadrak Simbiak. Peresmian Rumah Pendidikan Perdamaian dihadiri oleh para pimpinan Forkopimda di lingkup Pemprov Papua Barat dan Kabupaten Manokwari, serta siswa-siswi PAUD Cahaya Kasih. Gubernur dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada lembaga LP2KK yang telah berupaya dengan dukungan dana dari anggota DPRD Provinsi yakni Adriana Nale, sehingga dalam waktu 10 bulan, gedung yang berfungsi untuk mendidik anak-anak di lingkungan Sanggeng dalam menimba ilmu dapat diresmikan. Oleh sebab itu, gedung ini diharapkan dapat digunakan sebaik mungkin. Fasilitas sarana yang ada dirawat secara baik, sehingga kita harapkan anak-anak kita ini bisa belajar dengan baik dan cerdas. Anak-anak yang punya kemampuan, Tuhan, karena Tuhan yang memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya. Jadi melalui bunda-bunda yang mengajar mereka ini, ya, keluar dari mereka, mendidik, mengajar mereka, dan pada akhirnya mereka menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Sehingga ke depan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mau sekolah dan sekolah, dan pada akhirnya mereka menjadi anak-anak yang berguna bagi gereja, berguna juga bagi bangsa negara ini, berguna juga untuk umat masyarakat, tapi lebih utama adalah berguna bagi keluarga. Selain itu, Gubernur juga menyampaikan, dalam membina anak-anak di usia dini, orang tua mempunyai peranan yang sangat penting, karena anak-anak dibina lebih awal oleh orang tua. Nah, untuk itu saya harapkan ya, pendidikan ya, awal ya, itu dari orang tua. Ya. Bapak Ibu sekalian yang punya tanggung jawab pertama untuk mereka. Setelah itu bunda-bunda PAUD tadi, mereka tanggung jawab lagi untuk mendidik mereka, mencerdaskan mereka supaya mereka punya ya, kemampuan dan mereka akan belajar dengan baik dan ke depan ya, mereka meneruskan ya anak-anak adik-adik kita penerus ya, pekerjaan Tuhan, terus bangsa negara kita ini, terus daerah ini, tanah Papua ini, Papua Barat menjadi tanggung jawab kita. Kedepannya diharapkan Rumah Pendidikan Perdamaian Generasi Papua ini dapat menjadi tempat pelayanan dan pembinaan bagi generasi Papua. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Papua Barat secara pribadi menyumbangkan bantuan dana guna lanjutan pembangunan gedung sebesar 50 juta rupiah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Wakil Bupati Teluk Bintuni, Matret Kokop diberi kehormatan untuk meresmikan Rumah Pastori Jemaat GKI Bethesda Waraitama pada Selasa 29 Juni 2021. Pada acara peresmian tersebut, Wakil Bupati turut didampingi Ketua Klasis GKI Teluk Bintuni, Pendeta Stephen Awi, PLT Sekda Teluk Bintuni Frans Nicholas Awak. Acara peresmian yang dimulai dengan ibadah tersebut dilakukan dengan standar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Saat memberi sambutan, Wakil Bupati mengungkapkan bahwa GKI merupakan mitra penting bagi Pemda Teluk Bintuni dalam rangka membangun karakter umat. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga mengajak seluruh komponen GKI Klasis Teluk Bintuni, baik para hamba Tuhan, barisan pelayanan serta seluruh jemaah agar terus bergandeng tangan dengan pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Teluk Bintuni agar lebih baik ke depan, terutama dalam
membaharui kualitas pendidikan dan pembinaan mewujudkan pertumbuhan spiritual. Sementara itu, Ketua Klasis Bintuni menjelaskan bahwa keberadaan rumah pastori di suatu jemaat sangatlah penting. Sebab rumah pastori menjadi tempat tinggal oleh pendeta yang ditempatkan di jemaat, sekaligus rumah pastori memiliki peranan untuk memaksimalkan pelayanan bagi warga jemaat. Rumah pastori itu menjadi penting di dalam satu jemaat atau gereja, karena pastori ini menjadi tempat di mana pelayan tinggal, dia melayani, tapi juga seorang pelayan menjadi ketua syafaat. Tadi Bapak Wakil juga sampaikan seperti itu untuk seluruh warga jemaat. Oleh karena itu, ketika diterima pastor yang baru, saya kira seluruh pelayanan di tengah-tengah jemaat ini juga maksimal dilakukan bagi seluruh warga jemaat dan unsur-unsur dalam jemaat. Dan pada kesempatan itu, Ketua Klasis menyampaikan selamat dan sukses kepada Petrus Kasihiu dan Matret Kokop yang dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni periode 2021-2024. Ketua Klasis juga menyatakan bahwa umat GKI akan mendukung setiap pelayanan yang dilakukan oleh kedua pemimpin Tanah Sisar Matiti demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebanyak 25 anggota Polres Teluk Bintuni menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di momen Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-75 tahun yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2021. Prosesi kenaikan pangkat itu dilaksanakan dalam bentuk upacara sesuai standar protokol kesehatan yang dipimpin oleh Kapolres Teluk Bintuni AKBP Hans Irawan. Upacara yang digelar di halaman kantor Polres Teluk Bintuni Kamis 1 Juli 2021 tersebut diikuti seluruh kabak, kasat dan seluruh personil Polri di lingkungan Polres Teluk Bintuni. Ditemui usai memimpin upacara, Kapolres menerangkan kalau kenaikan pangkat yang diterima oleh anggotanya merupakan rutinitas yang wajib diselenggarakan saat HUT Bayangkara. Jadi saya harapkan kepada seluruh anggota yang naik pangkat agar meningkatkan kinerjanya, terutama dalam melayani masyarakat. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kebetulan juga Polres Bintuni sedang gencar-gencarnya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, terutama pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, dengan kenaikan pangkat ini semakin dewasa dalam berpikir dan bertingkah laku, sehingga dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu dapat memang betul-betul melayani dan mengayomi masyarakat. Nah, untuk sekarang kenaikan pangkat ini yang merupakan satu bentuk penghargaan terhadap kinerjanya, karena tidak semuanya anggota yang memang waktunya naik pangkat bisa naik pangkat. Ya, mungkin ada yang permasalahan, ada yang kinerjanya menurun. Nah, itu juga dipertimbangkan untuk tidak diberikan kenaikan pangkat. Perlu diketahui, dalam upacara Korps Raport kenaikan pangkat itu turut digelar seremoni penghargaan kepada 7 anggota Satreskrim Polres Teluk Bintuni atas keberhasilan mengusut tuntas kasus senjata api ilegal baru-baru ini. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Rapat koordinasi bidang hukum Kabupaten Kota se-Papua Barat yang dipusatkan di Kabupaten Teluk Bintuni secara resmi dibuka Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Bertempat di Gedung Serbaguna Bintuni, kegiatan selama 2 hari yang diikuti para delegasi dari berbagai daerah di Provinsi Papua Barat ini dilaksanakan sesuai prosedur di masa pandemi COVID-19. Sejumlah pejabat yang turut hadir menyaksikan pembukaan kegiatan tersebut yakni Wakil Bupati Teluk Bintuni, Dandim 1806 Teluk Bintuni, Kejari Teluk Bintuni, Kapolres Teluk Bintuni, PLT Sekda Teluk Bintuni, serta pejabat lainnya. Dalam sambutannya, Gubernur berpesan kepada seluruh peserta kegiatan untuk memahami secara baik pembuatan produk hukum daerah serta tahapan implementasinya, di mana Gubernur menekankan semua produk hukum daerah yang sudah ditetapkan sangat penting untuk disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Sebagaimana kita maklumi bersama
bahwa mekanisme pembentukan produk hukum daerah Perda diawali dengan perencanaan sampai dengan penyebarluasan ataupun sosialisasi. Hal yang masih kurang mendapat perhatian oleh kita bersama adalah tahap sosialisasi Perda. Asumsinya adalah pembentukan produk hukum daerah itu dianggap telah selesai apabila telah diundangkan dan dimuat dalam lembaran daerah. Sosialisasi Perda merupakan metode yang hendaknya mendapatkan porsi pula, sebab melalui sosialisasi Perda akan memudahkan penerapan aturan dan norma yang terkandung di dalam substansi Perda tersebut di tengah-tengah masyarakat. Gubernur pun menambahkan hal lain yang tak kalah penting, yakni setiap produk hukum daerah wajib didokumentasikan dan dimasukkan dalam jaringan dokumentasi informasi hukum sesuai amanat perundang-undangan yang berlaku. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja yang digelar Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Manokwari diharapkan mampu menjadikan putra-putri Papua sebagai tenaga kerja kreatif, inovatif, dan berdaya saing dalam dunia kerja. Demikian disampaikan Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo dalam sambutannya pada penutupan kegiatan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja kejuruan perhotelan dan tata rias tahun anggaran 2021 yang berlangsung di salah satu hotel di Manokwari. Kegiatan pelatihan bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja yang berkompeten berlangsung selama 10 hari, resmi ditutup oleh Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo. Dalam sambutannya disampaikan dengan waktu pelatihan yang sangat singkat, peserta dapat menjadi tenaga kerja yang terampil, kreatif, dan inovatif. Melalui kegiatan ini, saya percaya para peserta walaupun belajar dan berlatih dengan waktu yang singkat, tetapi pasti mampu menjadi tenaga kerja yang terampil, kreatif, inovatif, dan berdaya saing, serta siap pakai di dunia industri dan dunia kerja. Mari tunjukkan kepada daerah lain bahwa putra-putri Papua juga memiliki sumber daya manusia yang handal dan mampu bersaing dengan saudara-saudara kita dari daerah lainnya. Selain itu, atas nama pemerintah daerah, Wakil Bupati juga menyampaikan apresiasi atas berlangsungnya kegiatan pelatihan tersebut. Tidak hanya itu, kegiatan pelatihan kali ini juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat atas terlaksananya kegiatan ini, khususnya dalam menghadirkan para tenaga baru yang terlatih di bidang perhotelan dan tata rias bagi putra-putri Papua. Dalam menambah ilmu sangat berarti inputnya bagi diri sendiri dan keluarga, tentunya dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Kegiatan pelatihan kerja dan produktivitas kerja menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan oleh lembaga pemerintah dalam kegiatan kantor untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan kerja, menciptakan tenaga kerja yang terampil serta siap pakai, juga untuk mewujudkan wirausaha muda yang sukses, serta untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Manokwari. Pada kegiatan penutupan pelatihan tersebut, 16 peserta jurusan tata rias menampilkan hasil karya mereka selama mengikuti pelatihan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.